Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yang berjudul contoh penyuntingan penomoran bab, subbab, catatan pustaka, dan daftar pustaka. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Sadia, dan Daryl Thomas Maulana Kusworo. 1. Bab. Bab adalah suatu bagian yang terdapat di dalam sebuah tulisan berupa buku, novel, jurnal, atau artikel yang memuat satu pokok permasalahan terhadap isi dari keseluruhan tulisan tersebut. Bab juga dapat dikatakan sebagai masalah atau hal inti. Pada setiap bab, terdapat judul yang mewakili pokok bahasan atau pokok permasalahan pada suatu bacaan. Hasil analisis dari kedua gambar tersebut yaitu judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, lalu ditebalkan dan ditulis dengan huruf kapital. Judul bab ditulis tanpa diakhiri dengan titik, dan penomoran bab ditulis dengan huruf Romawi besar seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Subbab. Subbab adalah bagian dari bab atau bisa disebut juga anak bab. Dalam satu bab, biasanya terdiri dari beberapa subbab yang memuat pembahasan lebih rinci mengenai pokok bahasan tersebut. Hasil analisis dari kedua gambar di subbab tersebut yaitu penulisan anak subbab seperti 1, 2, 3 lebih menjorok ke dalam dibandingkan penulisan subbab seperti ABC. Selain itu, setiap kata pada judul subbab yang ditulis selalu diawali dengan huruf kapital, kecuali kata sambung, serta ditulis dengan cetak tebal. Mari kita perhatikan pergeseran setiap subbab, anak subbab, dan seterusnya pada gambar di samping. Setiap ada pembagian anak subbab, biasanya selalu diikuti dengan pergeseran satu tingkat ke kanan mengikuti hierarki dalam penomoran tersebut. Saya Daryl Thomas Maulana Kusworo ingin melanjutkan presentasi dari Nabila Sadia. Catatan pustaka. Catatan pustaka atau catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks yang dinyatakan dengan nomor-nomor pertunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor pertunjukan, hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan asterik atau tanda bintang. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, karya ilmiah, atau sumber referensi lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak. Daftar pustaka biasanya terletak di belakang suatu karya tulis. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penulisan contoh daftar pustaka yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku atau karya, tempat terbit, dan nama penerbitnya. Fungsi-fungsi dari daftar pustaka antara lain: yang pertama, sebagai tanda penghargaan kepada penulis yang karyanya kita jadikan referensi. Yang kedua, sebagai bukti kejujuran bahwa penulisan yang kita buat bukanlah pemikiran pribadi, melainkan juga berasal dari hasil pemikiran dan penelitian orang lain. Yang ketiga, sebagai bahan referensi lanjutan bagi pembaca yang membaca hasil penulisan. Dan yang terakhir, sebagai bukti kelaziman suatu penelitian atas karya tulis. Nah, ini ada hasil analisis. Dari contoh daftar pustaka di atas, terdapat kesalahan tanda baca. Misalnya setelah Mutiara 2010 dan Bangsa, seharusnya ditulis dengan tanda baca titik, bukan koma. Lalu setelah Jakarta, seharusnya ditulis dengan tanda baca titik 2, bukan titik. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.